Coba sebut, siapa orang yang menurut kita paling baik sama kita? Sampai kita tidak pernah berpikir bahwa orang itu punya keburukan. Taruhlah siapa, suami kita, orang tua kita, ibu bapak kita misalnya. Pada suatu hari mereka mengirimkan makanan kepada kita, tapi tiba-tiba pas sudah sampai makanannya basi misalnya gitu. Apakah kita akan berpikir, ini si ibu kayaknya mau ngeracun saya, ini si ibu kayaknya mau membunuh saya? Apakah Anda akan berpikir begitu? Pasti tidak kan? Kenapa? Karena kita punya persepsi positif tentang ibu, tentang suami, tentang ayah. Mereka adalah orang baik yang tidak mungkin akan membunuh kita, meracuni kita, enggak mungkin. Pasti kita berpikir positif. Mungkin karena ini, mungkin karena itu, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, ketika Allah memberikan sesuatu yang menurut kita tidak enak, menurut kita pahit, menurut kita perih, apakah kita berani untuk negatif thinking sama Allah? Kenapa Allah membuat penderitaan begini? Kenapa Allah membuat kepahitan seperti ini? Jangan-jangan Allah bermaksud menistakan saya, membunuh saya, menyengsarakan saya? Tidak. Sesungguhnya kepahitan yang datang dari zat yang mencintai kita lebih dari siapapun, tidak mungkin itu akan mencelakakan kita. Ridha pada semua takdir Allah itu seperti kita menikmati buah pare yang semua orang paham bahwa pare itu pahit. Tapi ada orang yang bilang nikmat banget kalau makan sama pare itu. Semua orang sepakat pete jengkol itu bau. Tapi ada orang yang mengatakan nikmat banget makan pete sama jengkol itu. Semua orang tahu cabai itu pedes. Ketika makan pedes, perut kita bisa mules, badan kita keringetan, harus banyak minum. Tapi ada orang yang mengatakan yang pedes itu nikmat. Begitulah ridha. Ketika kita bisa menikmati kepahitan itu sebagai sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena kepahitan itu diberi oleh zat yang Rahman, yang Rahim, sehingga kita tetap bisa mengatakannya bahwa itu adalah nikmat. Itulah ridha.